Keluarga Rothschild. Dari bankir Yahudi hingga dinasti misterius dunia. Dari gang sempit Frankfurt ke puncak dunia finansial. Nama Rothschild sering muncul di mana-mana. Di berbagai cerita, dari teori konspirasi hingga kisah sukses finansial. Ada yang bilang mereka keluarga terkaya di dunia, ada juga yang bilang mereka penguasa di balik layar semua perang. Tapi, bener nggak sih semua itu? Yuk, kita bahas bareng-bareng tentang siapa sebenarnya keluarga Rothschild, gimana mereka bisa jadi raksasa finansial, dan masih relevan nggak mereka di zaman sekarang. Semua berawal di Frankfurt, Jerman, tahun 1744. Seorang anak laki-laki bernama Mayer Amschel Rothschild lahir di kawasan Yahudi yang dikenal dengan nama Judengasse. Tempat ini cukup sempit dan padat, tapi dari sanalah kisah besar ini dimulai. Waktu remaja, Mayer belajar soal perdagangan koin dan barang antik, dan dia pinter banget soal nilai uang dan sejarah. Lama-lama, dia nggak cuma jualan barang langka, tapi mulai dipercaya para bangsawan lokal buat urusan keuangan. Titik baliknya datang waktu dia jadi penasihat keuangan untuk Pangeran William dari Hesse-Kassel, salah satu bangsawan terkaya di Eropa. Nah, dari sini, koneksi Mayer makin kuat. Mayer punya 5 anak laki-laki, dan disinilah kejeniusan strateginya terlihat. Dia nyuruh kelima anaknya buat buka cabang bisnis keluarga di 5 kota utama Eropa. Amschel tetap di Frankfurt, Nathan ke London, James ke Paris, Karl ke Napoli, dan Salomon ke Wina. Ini jadi semacam jaringan bank keluarga pertama di dunia. Masuk ke abad 19, keluarga Rothschild jadi makin powerful. Mereka nggak cuma pegang uang banyak, tapi juga kontrol jaringan informasi yang super cepat, bahkan lebih cepat dari pemerintahan pada zaman itu. Contohnya nih, waktu Perang Napoleon dan khususnya saat pertempuran Waterloo tahun 1815, Nathan Rothschild yang di London dikabarkan dapat kabar kemenangan Inggris lebih dulu dari siapapun berkat sistem kurir pribadinya. Katanya, dia pakai informasi itu buat manipulasi pasar saham di London, bikin harga obligasi Inggris anjlok, terus dia beli besar-besaran, dan untung besar waktu harga naik lagi setelah kabar kemenangan Inggris resmi diumumkan. Cerita ini sih masih jadi perdebatan, tapi satu hal yang pasti, Nathan dan keluarganya makin dikenal sebagai pemain utama dalam keuangan Eropa. Di masa ini, Rothschild bukan cuma bankir. Mereka udah jadi partner strategis buat kerajaan, pemerintah, dan proyek-proyek besar, dari pembiayaan perang sampai pembangunan infrastruktur. Nah, seiring berkembangnya industri dan teknologi, Rothschild nggak tinggal diem. Mereka danai pembangunan rel kereta api di Eropa dan Amerika, investasi di tambang emas dan logam langka, sampai ikut terlibat dalam pembangunan terusan Suez di Mesir. Karena jaringan mereka lintas negara dan punya modal gede, mereka jadi pihak penting dalam urusan pinjam-meminjam antara negara. Bisa dibilang, waktu itu, kalau suatu negara butuh duit buat perang atau proyek gede, salah satu pintu yang pasti diketuk adalah kantor Rothschild. Tapi, karena kekuasaan dan pengaruh mereka luar biasa besar, makin banyak juga orang yang curiga. Rothschild mulai dikaitkan dengan teori konspirasi, mulai dari penguasa Bank Dunia, sampai yang ekstrim banget kayak pengatur tatanan dunia baru. Padahal, banyak juga kontribusi mereka di bidang sosial dan filantropi. Masuk ke abad 20, situasi berubah. Beberapa anggota keluarga meninggal tanpa penerus, dan dunia perbankan pun mulai terbuka buat para pemain baru. Meski masih kaya dan berpengaruh, Rothschild udah nggak sedominan dulu. Tapi bukan berarti mereka hilang. Mereka tetap pegang Rothschild & Co., perusahaan yang fokus di investasi dan konsultasi finansial. Bahkan mereka sempat gabung dan pecah lagi dengan bank besar lain kayak NM Rothschild dan Sons. Mereka juga aktif dalam konservasi budaya, seni, dan lingkungan hidup. Misalnya, Rothschild Foundation banyak danai museum, konservasi satwa liar, dan pendidikan di Inggris. Di era modern ini, nama Rothschild nggak seterang dulu, tapi tetap punya pengaruh. Salah satu tokoh terbarunya adalah Alexander de Rothschild, yang sekarang menjabat Chairman Rothschild dan Co. Perusahaan mereka aktif di lebih dari 40 negara, terlibat dalam urusan merger dan akuisisi besar, serta manajemen kekayaan. Mereka juga makin tertutup, jarang muncul di media, dan nggak terlalu suka pamer. Tapi nama mereka tetap ikonik. Di satu sisi, mereka dianggap lambang kesuksesan keluarga, strategi bisnis jangka panjang, dan kontrol finansial global. Di sisi lain, mereka masih terus jadi bahan teori-teori aneh yang nyebar di internet. Jadi, gimana? Dari gang kecil di Frankfurt sampai jadi jaringan bank internasional, keluarga Rothschild jelas punya kisah yang luar biasa. Apakah mereka penguasa dunia? Mungkin enggak. Tapi yang jelas, mereka sukses besar, dan jejak mereka masih terasa di banyak sektor sampai sekarang. Terima kasih udah nonton. Kalau kamu suka cerita sejarah kayak gini,
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, itu dia kisah keluarga Rothschild. Dari jualan koin sampai punya jaringan bank internasional. Gila ya? Kalau kamu nggak subscribe, mungkin rezekimu nggak seberuntung mereka. Jadi buruan pencet tombol like biar algoritma YouTube makin sayang. Share ke teman kamu biar dia juga melek sejarah. Dan subscribe dong, biar kita bisa bahas keluarga Sultan berikutnya. Sampai jumpa, dan semoga saldo rekeningmu ikut naik setelah nonton ini.